Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mulai ibadah kita lagi. Walaupun kita ibadah dari rumah kita masing-masing, tapi adik-adik masih tetap semangat kan? Iya. Adik-adik sudah mandi belum? Oh, sudah. Jadi untuk ibadah hari ini, Alkitabnya sudah disiapkan kan? Ya, adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan. Bacaan kita hari ini diambil dari Esra 1 ayat 1 sampai 11. Esra 1 ayat 1 sampai 11. Dipersiapkan bacaannya adik-adik ya. Iya, Alkitabnya sudah siap dan hati adik-adik juga sudah siap untuk mengikuti ibadah ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami dapat beribadah bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam melakukan ibadah ini Bapa. Biarlah ibadah ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapa, karena kami siap melakukan ibadah ini. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ririn, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Ya, hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saat ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, Kak Ririn mau mengajak adik-adik kelas tengah dan juga kelas madya untuk sama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita terlebih dahulu. Kita mau berdoa, kita mau meminta pertolongan Tuhan supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan dan cerita Alkitab yang akan diberitakan hari ini. Yuk adik-adik, duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu.
Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah menaikkan ucapan syukur dalam doa kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Esra, kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kitab Esra terletak dalam susunan kitab Perjanjian Lama ya adik-adik. Setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, lalu kitab Esra. Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membacanya bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Yuk kita mulai. Esra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu
seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar, sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pertama-tama Kak Ririn mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik berada dalam keadaan atau situasi di mana pada saat adik-adik mengalami masalah atau kesulitan, tiba-tiba saja datang orang yang adik-adik tidak sangka-sangka akan menolong adik-adik. Contohnya, misalkan di sekolah adik-adik lupa membawa buku gambar atau pensil warna, sementara hari ini ada tugas menggambar dari sekolah. Atau misalkan adik-adik uang jajan yang diberikan oleh mama tiba-tiba saja hilang. Adik-adik nggak tahu, lupa taruh di mana atau jatuh gitu. Nah, pada saat itu yang menolong adik-adik adalah orang yang tidak adik-adik sangka-sangka. Seperti misalkan teman yang tidak begitu dekat dengan adik-adik, atau misalkan bapak atau ibu guru yang adik-adik takuti karena adik-adik merasa bapak atau ibu guru itu agak galak, misalkan. Atau misalkan juga ada keluarga dari jauh yang adik-adik tidak pernah jumpai, dan pada saat adik-adik mengalami masalah atau kesulitan, keluarga itulah yang menolong adik-adik. Nah, tentu pada saat itu adik-adik kita akan merasa surprise, merasa terkejut. Kok bisa ya dia menolong aku? Tentu saja adik-adik, Tuhan sangat menyayangi kita. Dan pada saat kita menghadapi kesulitan atau masalah, Tuhan akan mengirim seseorang untuk menolong kita. Nah, Tuhan bisa mengirim siapa saja untuk menolong kita. Bisa mengirim orang-orang yang dekat dengan kita, seperti orang tua, papa, mama, keluarga, opung, ataupun orang-orang yang tidak dekat dengan kita, misalkan teman-teman yang kita tidak begitu akrab, atau teman-teman sekolah minggu yang kita juga jarang jumpai. Tapi Alkitab juga mencatat adik-adik bahwa Tuhan bisa mengirim orang asing, orang yang tidak dikenal, atau orang yang jahat sekalipun untuk menolong umat Tuhan yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Bahkan di dalam Alkitab, Tuhan bisa memakai hewan ataupun tumbuhan untuk menolong umatnya. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel seperti yang kita baca dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 tadi, di mana karena bangsa Israel mengalami kalah perang, lalu mereka pun dibawa ke kota Babel untuk dijadikan tawanan dan bekerja di sana. Selama 70 tahun orang Israel tinggal di Babel. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat ya kan adik-adik? Sangat lama. Mungkin ada opung kita yang umurnya sudah mencapai 70 tahun. Dan bagi bangsa Israel pada saat itu mereka mungkin merasa tidak ada harapan lagi untuk mereka kembali pulang ke kampung halamannya untuk melihat halaman. Mungkin mereka akan mati di kota. Tapi tiba-tiba saja Tuhan mengirim seorang raja untuk menolong orang Israel. Siapakah raja itu adik-adik? Namanya Raja Koresi. Raja Koresi ini adalah seorang raja dari kerajaan Persia. Pada saat itu kerajaan Persia adalah kerajaan yang kecil adik-adik. Tapi karena campur tangan Tuhan, Raja Koresi berhasil mengalahkan kerajaan Babilonia, mengalahkan bangsa Babel, dan berkuasa di situ. Tuhanlah yang mengirim Raja Koresi ke Babel untuk menolong orang-orang Israel. Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi untuk menggenapkan perkataan Nabi Yeremia. Kalau kita baca dalam ayatnya yang keberapa kedua ya tadi ya.
menggenapkan perkataan Nabi Yeremia yang sudah diucapkan berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun sebelumnya, bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yehuda, ke kampung halaman mereka, dan di sana mereka akan membangun rumah Tuhan atau bait Allah di Yerusalem. Raja Koresi adalah raja yang tidak mengenal Tuhan ya orang Israel, adik-adik. Tapi Tuhan mau memakai dia. Tuhan menaruh perkataannya ke dalam mulut Raja Koresi dan mengumumkan 3 hal. Yang pertama, menyuruh bangsa Israel untuk pulang kembali ke Yehuda dan membangun bait Allah di Yerusalem. Selain bangsa Israel, ada juga bangsa-bangsa lain yang ditawan dan dibuang di Babel, dan mereka pun juga disuruh untuk kembali ke kampung halamannya juga. Yang kedua, Raja Koresi membantu pembangunan bait Allah. Jadi Raja Koresi menyuruh orang-orang yang ada di Babel untuk membantu orang-orang Israel dengan cara memberi sumbangan kepada mereka, yaitu yang berupa emas, perak, dan harta benda yang bisa dipakai untuk membangun bait Allah. Dan bukan itu saja adik-adik, Raja Koresi juga bahkan memerintahkan supaya barang-barang rumah Tuhan yang dulunya diambil oleh Raja Nebukadnezar dikembalikan kepada bangsa Israel. Wah, sungguh luar biasa sekali ya adik-adik Tuhan kita itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan mampu menggerakkan Raja Koresi untuk menolong orang Israel. Padahal Raja Koresi hanyalah seorang raja yang kecil. Tapi sebagai imbalannya Tuhan menjadikan Raja Koresi menjadi raja yang hebat, yang namanya terkenal dan sangat berkuasa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong umatnya. Bagaimana cara Tuhan menolong umatnya, menolong kita dan menolong bangsa Israel pada saat itu? Seringkali tidak diduga-duga atau disangka-sangka, tidak juga diduga oleh pikiran bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel tidak akan menyangka bahwa Tuhan memakai Raja Koresi untuk menolong mereka. Hari ini kita belajar adik-adik. Kita belajar untuk semakin percaya kepada Tuhan Yesus, semakin mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Karena itu adik-adik, kalian harus berani dan rajin untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa. Di dalam doa itu kalian bisa curhat, bisa menceritakan apa saja yang kalian alami. Termasuk kalian bisa menceritakan kesulitan-kesulitan atau masalah yang kalian hadapi. Kalian juga bisa menceritakan keinginan, impian, atau cita-cita yang belum terpenuhi. Walaupun mungkin cita-cita itu kelihatannya sulit adik-adik. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Walaupun Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, tapi Tuhan akan lebih senang kalau adik-adik mau menceritakannya langsung, mau mengatakannya langsung kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan tahu caranya untuk menolong kita. Tuhan punya tangan yang ajaib untuk menolong kita. Dan Tuhan juga punya cara yang ajaib untuk membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, adik-adik, bisakah Tuhan menolong kita kalau kita tidak rajin berdoa? Bisa. Itu karena Tuhan sangat sayang pada kita. Tapi kalau kita rajin berdoa, rajin berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin mengenal kita. Dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan itu seperti papa dan mama yang akan selalu siap sedia menolong anak-anaknya. Dia akan lebih
menolong anak-anaknya kalau anak-anaknya berada dalam masalah atau bahaya. Nah, seperti itulah Tuhan kita, adik-adik. Tuhan kita akan mengutamakan kita dan mendahulukan kita karena kita anak-anaknya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini dan juga cerita Alkitab kita. Semoga firman Tuhan dan cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini semakin membuat adik-adik semakin mengenal Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita terlebih dahulu kembali berdoa. Yuk adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman itu menjadi dasar hidup kami. Dalam kami bersikap, bertingkah laku, berkata-kata setiap hari. Supaya apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami taruhkan hidup kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak tidak lupa mengingatkan adik-adik sekalian, bagi adik-adik dan bagi papa mama yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat datang langsung ke gereja kita dan memberikannya ke sekretariat kita, atau dapat juga melalui barcode QRIS yang telah ditampilkan pada layar kaca kita, dengan deskripsi atas nama Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Baiklah adik-adik, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan dan pengarahan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya Bapa, firman yang telah tadi diperdengarkan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Bimbing kami selalu ya Bapa, anak-anak-Mu ini untuk dapat melakukan apa yang telah tadi diajarkan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami. Berkati mereka ya Bapa maupun juga pekerjaan mereka. Juga untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, satu persatu Engkau juga yang memberkati dan menyertai mereka. Inilah doa dan syukur kami yang akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.